Oke, terima kasih, boleh dimatikan itu Novel Fahri kalau video Oh, ini sudah selesai. Berikutnya guys. Nasmi Rifat Rambe. Ada. Oke, siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Muhammad Abi Yuzaki. Oh, ini di pantai tuh. Ada Abi Yuzaki. Mana nih? Abi Yu? Ada? Abi Yu tadi. Gak nampak nih Abi Yu. Antum di mana? Itu tak Abi Yuzaki. Mau gabung pakai kamera pun susah. Ada? Emang bermasalah dari awal jaringannya, sampaikan biar nanti tidak ada kesalahan. Tidak lagi ya. Arif Nugraha. Ada? Ada. Oke, terima kasih. Oke, siap. Boleh dimatikan. Ustaz Nazmi agak lag sedikit ya. Iya, oke, nggak masalah. Tapi nanti sesuaikan ya pembelajarannya. Raditya Baldan. Ada? Oke, terima kasih. Boleh dimatikan lagi kalau biar hemat kuota juga, biar lebih lancar. Nabil Mufid. Ya, Siap kameranya. Oke, terima kasih. Kemudian Abi tadi ada Altof. Siap. Oke, terima kasih. Boleh dimatikan lagi. Ahmad Fauzan Rahmadri. Ada? Oke, sip. Boleh ya dimatikan lagi. Kemudian Mirza. ya, Zat. Oke, siap. Berikutnya Ahmad Fauzan Raditya Naufal Syandana. Ada? Ada. Oke, sip. Oke, boleh dimatikan lagi kameranya. Satu lagi ya. Habib Andrev. Iya, Ustaz. Ya, boleh kameranya Habib. Oke, terima kasih. Oke, yang lain yang belum terpanggil nanti sekalian sambil pembelajaran aja ya. Ini untuk kesiapan belajar. Pertama, yang hadir ini baru sekitar 18 siswa. Miftahul belum, Zat? Ya, nggak apa. Nanti sambil belajar kita sekalian absen ya. Karena terlalu lama nunggu absennya, nanti nggak ada dapat waktu untuk belajar. Sambil pembelajaran ya. Kemarin jadi intinya gini, kesepakatan kelas sudah kita susun di matematika peminatan. Itu berlaku juga di matematika wajib ya. Jadi berlaku di matematika wajib, kesepakatan kita kemarin, ini silahkan dibaca lagi. Ada 4 poin kemarin yang sudah kita sepakati dan ini dilaksanakan. Pertama, kehadiran ya. Ini bergabung sesuai jadwal. Toleransi terlambat 10 menit. Tadi kita mulainya kayaknya lebih 9 lewat 4 atau 5 tadi ya. Sekarang 9 lewat 15, berarti sudah waktunya untuk belajar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian di awal pembelajaran tadi dicek kondisi kesiapan belajarnya ya, mulai dari pakaian, terus nanti di dalam pembelajaran juga bisa jadi dicek di awal, di dalam pembelajaran. Ketika kegiatan pembelajaran dilangsungkan di sini mengikuti dengan aktif dan interaktif, berarti nanti hidupkan mic ya jika ditanya. Minimal mikrofon ya, kamera sudah diwajibkan, tidak masalah. Minimal 1 jam belajar, siswa ada berbicara 1 kali, berarti ada menjawab pertanyaan ya. Coba kita sesuaikan apakah bisa dilakukan semuanya terpanggil atau tidak. Kemudian penugasan di luar jam belajar dengan waktu penyelesaian sampai hari Ahad sesuai pekan penugasan. Berarti nanti tugasnya paling lama dikumpul hari Ahad jam 12 malam. Di jumlah soalnya seperti yang sudah kita sepakati ya, tergantung mudah, sukar atau tidak. Ini kemarin pelanggarannya kalau ada
pelanggaran, sekali terlambat diizinkan bergabung tapi diberikan tugas tambahan. Kalau 2 kali berarti tidak diizinkan bergabung ya. Kalau hari ini baru sekali diizinkan aja, tapi ada tugas tambahan. Jika satu pelanggaran diberikan, ini untuk pembelajaran kalau tidak seragam ya, ini nggak ada tadi, skip aja. Kegiatan pembelajaran selama belajar jika tidak menjawab pertanyaan atau tidak interaktif, diberikan pertanyaan tidak menjawab, maka nanti dikeluarkan dari Google Meet. Kalau berulang kali nanti dilaporkan ke wali kelas. Kalau penugasan nanti nilainya dikurangi 10 per pekan sesuai dengan tanggal yang diberikan ya. Ini tolong diingat lagi konsekuensinya, berarti sudah disepakati. Silahkan dilaksanakan ya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau mau dibaca di Classroom di MTK Peminatan. Itu Ustaz kirim kemana Ustaz? Classroom. Classroom MTK Peminatan ya. Ini untuk mengingat-ingat pembelajaran. Oke, Jadi Ustaz. setiap Itu pembelajaran gabung kan? iya, Ustaz gabung. Ini memang di share-nya di ini ya, di Classroom Peminatan, tapi berlaku juga di matematika wajib. Itu berlaku untuk matematika wajib juga kan, Ustaz? Iya, selama sama Ustaz gitu ya. Pembelajaran sama Ustaz ini berlaku. Oke. Silahkan nih diakses Classroom-nya, materi kita ada di sini sebenarnya. Tugas kelas di bab ke share ya. Ada. Kalau materi untuk hari ini kita materian ya, fungsi komposisi. Ya, tapi di sini terlalu cepat, misalkan terlalu tinggi, jadi kita hari ini lebih ke materi yang agak lebih sederhana ya. Di sini Ustadz mau share Jamboard dulu. Jadi kita nanti akan berkolaborasi di sini. Bentar, share. Di kolom chat Ustadz bagikan linknya. Ustaz, batas masuk paling lama 9.10 gitu ya, Ustaz. Kalau misalnya masuk jam Iya. 9 tuh. Sesuai ini ya, mulainya dibuka dibuka Google Meet. Kalau tadi Ustadz agak lama bukanya, berarti 10 menit dari Ustadz membuka ini Google Meet. Tapi sekarang kalau udah lewat dari 19, kalau ada kawan yang bergabung kita izinkan masih, tapi nanti kita berikan tugas tambahan di akhir. Tapi kalau ada pertemuan berikutnya ada berulang-ulang kali, tentu kita berikan teguran yang agak lebih. Ja bukunya nih Ja. Oh Ja bukunya. Letak Ja. Baik. Ustaz, maksudnya dari dikeluarkan dari Google Meet jika dilakukan 3 kali itu apa, Ustaz? Pelanggaran apa, Ustaz? Ini tidak menjawab pertanyaan. Misalkan Ustaz panggil namanya nih Habib, misalkan Habib Andre. Tolong dijawab soal nomor 1, tapi dihidupkan mic-nya, tidak ada berinteraksi, dan artian mungkin meninggalkan pembelajaran gitu ya. Jika sekali mungkin kita tegur saja, tapi kalau udah berulang kali, 2 kali, 3 kali, tentu kita keluarkan saja karena tidak interaksi atau tidak mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi tidak mengikuti pembelajaran, jadi nanti kita ini kan aja keluarkan gitu ya. Kalau berulang kali, tapi kalau masih sekali 2 kali memang ada alasannya, misalkan saya mati start katanya. Ya, itu nanti kita pertimbangkan. Interaksinya pasti di dalam Google Meet, Ustaz. Iya. Di sini juga nih di Classroom. Di Google Jamboard. Ini udah share linknya ya. Jadi kalau misalkan dalam kasus khusus Ustadz suruh satu nama yang ngerjakan ya harus dia gitu misalkan. Itu interaktif ya. Artinya yang dipanggil namanya dijawab saja, tapi ya tentu jawab sebaik mungkin gitu, bukan asal-asalan jawab. Baik, ini kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi untuk semester genap ada 3 bab yang akan dipelajari di sini di Jambur itu untuk apa, Ustaz? Nanti kita interaksi di sini ya, coret-coret nih. Nah, tuh kalau mulai coret-coret. Ya, ini bisa coret-coret, tapi coretnya yang bermanfaat lah. Nanti ya, sama-sama kita coba. Kita interaksi ya di sana gitu. Jadi nggak Ustadz coret-coret layar lagi, tapi kalian yang banyak menulisan. Ustadz juga nulis tapi nanti untuk menjelaskan ya. Tapi ini sekarang awalnya dulu Ustadz mau menjelaskan berkaitan dengan materi. Jadi di semester genap ini ada 3 bab. Sini ya di layar nampak ini. Ada 3 bab. Aturan sinus dan kosinus, ini bab ke-7. Bab ke-6 itu rasio dan identitas trigono. Bab ke-5 fungsi komposisi. Yang kita pelajari pertama ini ya,
Sini, ini materinya ada satu nih, ada dua, komposisi fungsi sama inverse fungsi. Tapi kalau kita buka ini materinya terlalu cepat langsung ke inti pembelajaran, tapi kurang dapat biasanya. Ke teori langsung ya, biasanya pusing sih kalau langsung ke teori. Lebih baik kita hubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini silakan coret-coret slide 1 di slide 2. Oke. Jadi di sini sebelum kita mulai, Ustadz ingin Ananda membuka buku cetak. Buku cetak ya. Bentar, silahkan buka buku ini, MTK wajib. Apa namanya? MTK wajib yang warna biru. Di situ di halaman 155 bab yang akan kita pelajari. Halaman 155, judulnya fungsi komposisi. Yang atas ini ya. Ini ada apa namanya? Diagram. Oke, silahkan ambil bukunya. Kita fokus ke sana dulu, kegiatan awal di buku ya, di buku cetak, di halaman 155. Oke. Ustadz panggil satu nama, silahkan bantu dibacakan bukunya. Halaman berapa, Zat? Halaman 155 ya. Yang di atas ini kegiatan awal. Yang mana kamera? Nah, ini. Kegiatan awal fungsi komposisi. Ini ya. Kamera satu. Oke, boleh satu siapa ya? Yang belum terpanggil, misalkan Muhammad Fadil ada? Ada, Ustaz. Oke, boleh dibuka buku cetaknya, kemudian dibacakan di itu ya, di kegiatan awal. Yang di atas saja yang sampai itu teksnya, jelaskan alasannya sampai itu. Tolong dibacakan biar sama-sama kita simak. Iya, Ustaz. Oke. Ya, mana? Boleh dibacakan Fadil ya. Kegiatan awal halaman 155. Sudah dibuka bukunya, halaman 155. Udah. Oke, boleh dibacakan. Yang susunan keluarga itu, Ustaz. Ya, sampai jelaskan alasan yang di bawah itu ya. Tolong dibacakan. Susunan keluarga merupakan suatu bagian yang menggambarkan hubungan keluarga dalam suatu struktur diagram pohon. Hubungan tersebut dapat membentuk sebuah relasi yang menjadi penghubung masing-masing keturunan. Diskusikan bersama teman sebangku Anda. Apakah terdapat hubungan atau relasi antara Bambang dengan Gina? Jelaskan alasannya. 2. Apakah hubungan atau relasi pada susunan keturunan dapat dibentuk menggunakan metode komposisi relasi? Jelaskan alasannya. Oke. Jadi berangkat dari permasalahan yang ada di buku itu ya. Di sini, oke. Di Jamboard kita coba jelaskan. Di sana ada satu bagan itu diagram ya. Diagram yang menghubungkan antara 3 orang. Pertama ada Bambang, kemudian ada Rizal. Saya tuliskan di sini biar nampak sedikit. Rizal, satu lagi anaknya ada lagi. Oke. Ini ada 3 objek. Seperti itu. Bambang, Rizal, dan Gina, ini ada 3 orang ya. A, B, C. Mana dia? Jangan di delete ya. Bambang. Afwan, Zat, halaman berapa tadi, Zat? Kalau di buku halaman 155. Oh, baik, Zat. Oke. Ini nanti dulu coret-coret ya. Jangan dicoret dulu karena nanti terhapus tiba-tiba. Kalau mau pakai laser silakan, kalau laser nggak mengganggu. Oke, ini ada 3 hubungan, 3 objek. Ada Bambang, terbalik gitu ya. Bambang, Rizal, sama Gina. Ya. Jadi di sini berdasarkan teks tadi yang kita baca di buku, ada namanya diagram atau hubungan antara 3 orang ini.
ya, yang dinyatakan dengan hubungan awalnya dulu. Hubungan awalnya itu adalah ayah dari. Ini misalkan nih. Saat Afwan, saat Nazmi kalau tiba-tiba keluar saat Lexat. Ya, tadi sampaikan ke. Oke, ini ada hubungan ya. Bambang ini ayah dari Rizal sesuai dengan teks yang tadi kita baca di buku. Rizal ini ayah dari Gina. Tapi di situ ada pertanyaan. Pertanyaan nomor pertamanya itu tadi dibacakan oleh Fadil. Apakah terdapat hubungan antara Bambang dengan Gina? Kalau Bambang dengan Rizal ini ada berhubungan. Hubungannya adalah ayah dari. Bambang ini adalah ayah dari Rizal. Rizal ini ayah dari Gina. Kira-kira ada tidak hubungan yang bisa dinamakan antara Bambang dengan Gina? Ada nggak nih hubungannya? Kalau Kayak kita dari ya. pikiran pintar. Ada. Kira-kira Bambang nih apanya Gina? Kakek. Kakek. Berarti sini kita ganti nih kakek dari gitu ya. Kakek dari. Iya, Dad. Oke. Jadi ini kan cara membaca fungsi ya. Jadi fungsi itu cara membacanya Bambang, terus panahnya nih ayah dari Rizal. Ini kalau fungsi saja. Oke. Ini disebut dengan fungsi yang di bawah itu ya. Fungsi. Ini materi yang kita pelajari di kelas 10 semester 1. Nah, ini disebut dengan fungsi. Ya, ini terubah warnanya biar agak. Oke. Ini disebut dengan fungsi ya, yang di bawah. Yang sebelah kanan sini ini juga ayah dari, ini juga dinamakan fungsi. Tapi ketika hubungannya itu sudah bergabung langsung ke Bambang dengan Gina, ini tidak fungsi lagi namanya, tapi berganti dengan nama istilah lain, yaitu fungsi komposisi. Artinya fungsinya sudah banyak gabungan. Komposisi ini kan gabungan atau bahan ya. Sudah terdiri dari beberapa fungsi yang digabungkan, disebut dengan fungsi komposisi. Nah, jadi Bambang ke Rizal ini adalah satu fungsi, Rizal ke Gina ini hubungannya adalah fungsi ayah dari. Namun kalau Bambang langsung ke Gina, ini kan terlewati Rizalnya, tapi mereka masih terhubung gitu. Ya, ini disebut dengan fungsi komposisi. Ya, berdasarkan kasus yang ada di buku cetaknya. Ini dalam bentuk soal hubungan silsilah keluarga gitu ya. Bisa dicari satu hubungan yang menghubungkan antara objek A dengan C, ini A, ini B, ini C misalkan, ini A, ini B, ini C gitu ya. Antara A dengan C ini bisa dihubungkan, tapi tentu namanya berbeda. Yang awalnya ayah dari, tidak bisa disebut nih Bambang nih ayah dari Gina gitu ya. Maka namanya harus berubah. Kalau namanya berubah disebut dengan fungsi yang baru lagi, yaitu fungsi komposisi. Oke, ini dalam kehidupan sehari-hari saya rasa banyak ya. Nah, ini kira-kira bisa nggak dibuat satu diagram yang mirip seperti ini, tapi kasusnya tentu bukan keluarga lagi, tapi dalam objek atau benda lain. Boleh itu dalam bentuk bahan baku atau makanan, boleh. Atau boleh cari di Google dulu ya, dicari, di searching. Kira-kira ada nggak fungsi komposisi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari selain dari hubungan keluarga ini, silsilah keluarga. Coba dicari di Google, yang bisa menjawab tentu ada nilai ya, poin tambah. Antara A, B, dan C, terus sebutkan nama fungsinya atau penghubung. Selain contoh dari ini, diagram keluarga ini, silsilah keluarga. Coba yang bisa jawab nanti akan Ustadz berikan poin nilai tambah. Disebutkan aja dulu ya, nanti kita sama-sama koreksi dulu. Nanti di slide berikutnya baru boleh kerjakan sendiri. Jadi coret-coretnya sekarang nih, silahkan coret-coret tapi yang bermakna ya. Jangan cuma mencoret dalam bentuk asal aja. Oke. Silahkan dicari di Google contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Selain contoh dalam bentuk diagram
apa, silsilah keluarga. Ada? Atau nih kalau bisa Ustaz tetapkanlah dulu. Misalkan di sini hubungan antara bahan baku yang umum ya, misalkan padi. Padi, ini apa hubungannya dengan B yang cocok? Nanti B ini jadi apa gitu ya? Padi jadi apa? Nanti yang lain Padi. ini jadi apa? Ini contoh untuk pemancing aja dulu. Padi menjadi apa? Atau olahannya kah boleh atau apa namanya? Beras. Beras. Menjadi Padi jadi beras. Berarti jadi beras. Beras jadi nasi. Nah, beras jadi Oh, nasi. Oke. Kira-kira penamaan di sini apa? Kalau tadi kan di sini kalau yang keluarga ini ayah dari Bambang, ayah dari Rizal gitu ya. Nah, kalau kita padi ini apanya beras? Namanya fungsi. Bahan Bahan. bahan dari Bahan dari. Cocok nggak tuh? Ini coba dulu. Padi bahan dari beras. bahan dari hasil dari Kembali beras hasil dari padi. enggak Kalau padi hasil dari beras salah. Padi bahan dari beras. Beras itu bisa dibuat dari padi. Bisa masuk akal. menjadi. Hmm? Menjadi. jadi Padi menjadi beras. Yang menjadi ini disebutkan enggak? Ngapa dia jadi beras? Diolah atau diolah ya. Diolah menjadi. nanti Padi diolah menjadi beras. Ini benar ya. Oke. Beras. Ini sama enggak nih fungsinya? Penamaannya. Beras juga diolah menjadi nasi. Sama. ya. Ini tidak masalah, sama kayak tadi kan ayah itu sama, ayah dari tidak masalah. Tapi yang di atas ini tidak boleh sama. Ini jangan buat diolah menjadi gitu. Kira-kira padi kalau diolah jadi nasi tidak dia langsung? Padi Padi itu berasal yang dari sama nasi. kulit-kulitnya itu ya. Nah, kira-kira kalau dimasak yang sama kulit itu jadi nasi tidak dia? Enggak kan? Logikanya gitu. Makanya tidak boleh sama nih antara yang di bawah dengan yang di atas, tidak boleh sama. Sama kayak ini ayah dengan kakek nih. Kalau di sini ayah dari, di atas tak boleh ayah dari juga gitu. Karena kan beda status nih. Ini sama nih kasusnya. Padi tidak bisa disebut diolah menjadi nasi karena kurang tepat. Kira-kira yang di atas ini kita namakan apa? Itu jadi masalah fungsi komposisi. Namanya Sumber. 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 Sumber dari Kurang. ya bisa sumber dari Sumber dari. ya. Padi sumber dari nasi. Kalau sumber kayaknya lebih ke ini ya. Kayak bahan pertambangan. Ya bisa sih soalnya, tapi kurang tepat. Atau nih dia apa namanya? Berasal. Bahan baku biasanya itu. Padi ini bahan baku dari nasi. Masuk akal nggak? Mas bahan Bahan baku. Dan maksudnya tentu bahan baku kan diolah dulu menjadi sesuatu yang ini ya bahan setengah jadi ya, itu beras. Tapi itu kan ini berbeda ya. Lihat sama di bawah. Diolah menjadi kan bisa jadi dia menjadi bahan setengah jadi terus diolah jadi bahan yang sudah bisa dikonsumsi yaitu nasi. Nih, ini kira-kira ada yang mau ditanyakan berkaitan seperti ini? Ini paham nggak masalah penamaan ya dalam bentuk fungsi komposisi? Intinya tentu berbeda ya di atas sama di bawah ini. Nah, bahan baku dari dengan diolah menjadi ini berbeda nama, tapi masih satu objek, gitu ya. Objeknya sama, tapi berbeda penamaan karena dia sudah ada mengambil jalan pintas yang aturannya dari A ke B ke C. Sekarang kita potong langsung dari A ke C, tapi dengan penamaan yang berbeda. Oke, yang di atas ini yang disebut dengan fungsi komposisi.
fungsi yang menghubungkan antara namanya daerah asal ya ke daerah hasil, tapi tanpa melihat daerah di tengah-tengahnya, gitu ya. Kita tidak tahu nih ya, antara padi dan nasi ini ada apa. Ternyata dia ada beras, tapi kita bisa tahu hubungannya gitu. Ya. Kalau dijelaskan lebih detail, inilah hubungan yang di bawah ini, fungsi-fungsi yang kecil ini, yaitu diolah menjadi. Baru di tengah-tengahnya ada beras, ya. Inilah disebut dengan fungsi komposisi. Sampai sini paham? Kalau belum paham, kita contohkan satu lagi yang lebih yang berbeda ya. Coba nih, ini nggak padi lagi, tapi kita ganti menjadi ini makanan ya. Sekarang yang dalam bentuk lain lah. Apa namanya? Lemari, pohon lah, pohon. Nah, nih. Kira-kira di sininya apa nih? Hijau itu apa? Yang pink ini apa? Pohon. Kira-kira kalau diolah dia menjadi apa? Kayu. Kayu bisa. Kayu. Kemudian sini kira-kira apa? Kayu diolah Asap. jadi apa? Rumah-rumah. Meja. Kalau rumah kurang sih. Kalau rumah pakai zaman sekarang ya jarang kayu. Meja masih bisa. Perabotan. Ya. Tapi kalau bisa perabotnya yang lebih detail ya, karena kan perabot kan ada yang dari keramik, ada yang dari apa. Kalau meja kan biasanya dari kayu. Oke, masuk akal ya? Pohon, kayu, meja. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Sudah sesuai nggak nih dengan logikanya gitu ya? Sesuai? Sesuai. Oke. Sesuai. Ya. Sesuai. Sekarang tentu tantangannya ada yang bisa menyebutkan tapi bukan contoh dari Ustaz. Di luar dari sini tapi kalian yang membuat. Saya kira-kira. Coba. Slide keempatnya nih yang dari kalian ya. Oke. Boleh dicari di Google silakan. Selagi bisa diakses internetnya dimanfaatkan. Karena bahan belajar tidak harus dari guru. Oke, silakan diisi. Kalau ada yang mau buat sendiri ya silahkan diduplikat saja ya ini, isi sendiri. Tentu yang buat yang bisa membuat akan Ustaz berikan nilai tambahan. Tapi yang ini yang mandiri buatnya bukan dari yang tadi yang Ustaz jelasin ini. Tapi yang jawab tadi tentu ada. Nanti tentu kalau tidak ada yang jawab baru Ustaz panggil satu orang sesuai namanya. Oke, kita tunggu 1 menit. Kira-kira yang bisa nih. Atau memang harus dipancing dulu di sini harus disebutkan apa nih objeknya. Bebas saja sebenarnya, tapi yang olahannya itu bisa menjadi bertingkat ya, tidak langsung selesai gitu. Yang olahannya ada bertingkat. Buat di Jamboard, Ustaz. Iya, di Jamboard ini. Ini tinggal nulis gantikan aja ya. Diklik aja terus tuliskan. Kan masih pakai penamaan. Tidak perlu dicoret-coret pakai ini ya, pakai pena, tapi pakai diedit aja. Diklik 2 kali atau di HP juga langsung bisa diedit. Yang tanda tanya ini silahkan diisi. Ini start duplikat. Nah, di slide kelima juga ada tuh. Jadi ada 2 slide yang bisa diisi. Silahkan diisi. Ini start hapus. Ini ada 3 orang nih, bisa 4, 5 orang, slide kelima. Silahkan yang boleh yang ada idenya diisi, tentu ada poin nilai. Boleh.
Boleh. Iya. Itu boleh Apa kalian ya? edit itu. Apa nih? Tapi yang masuk akal ya yang ininya pemilihan kata-katanya. Jangan tiba-tiba yang aneh-aneh dibuat situ. Yo, silakan di searching di Google ya boleh. Oh, kayak mana isinya? Dek? Hmm? Diklik aja apanya. Itunya ya, yang warna biru itu diklik. Kemudian dituliskan tulis biasa. Kalau komputer di double klik dia. Kalau di HP biasanya di sini. Nah, edit gitu. Lagi siapa nih? Tapi Orin ya. Sapi jadi susu. Kok sapi jadi susu? Menghasilkan susu ya bisa tuh. Susu menghasilkan Atau kopi susu. susu diolah menjadi masa susu menghasilkan. Silakan kalau yang dalam bentuk makanan olahan itu boleh. Domba, kok domba? Susu mentega itu dari susu domba, enggak? Sapi enggak? Atau kerbau? Kalau domba itu Apa jadi? beda. Susu kambing itu beda dia kandungannya. Jadi mentega. Nah, ini silakan tuliskan namanya itu. Di sebelah ini ayam. Ayam jadi dinosaurus. Ayam dan loh kok tempe? Ayam tempe. Ini apa hubungannya ayam sama tempe? Ayam Lain-lain orang yang ngisi San. di duplikat aja di visi sebelah ini, saya duplikatkan lah. Jangan punya kawannya di ini kan diganggu. Di sebelah yang mau edit tuh banyak tuh, bisa duplikat ya, banyak. Silahkan diedit satu persatu, tengok kawannya. Kalau bisa dikasih nama langsung, dipatok ini punya saya gitu. Kayak mana sih? Ini. Hah? Ini ada pilihan-pilihan ya di sini sebelah kirinya ini. Ini tengok di layar Ustad yang Ustad share. Nah ini punya bio, nah, ini di marking aja. Bio yaitu dipatok. Ada di sebelahnya dan di slide-slide-nya ada. Oke. Silahkan bergabung di sana, diedit-edit. Ayam daging KFC. Ini punya siapa nih? Ada gitu. KFC ini jelasin lah olahannya. Ayam goreng gitu. KFC ini Pertamanya kayak mana? Maksudnya iya, sebutkan aja. Jadi kan salah satu ya, kalau yang contoh yang udah benar tuh ini contoh di slide kedua sama slide ketiga. Ya. Padi jadi beras jadi nasi. Itu kan diurutkan sesuai dengan urutan proses pengolahannya ya. Kemudian pohon kayu menjadi meja, itu benar. Ya silakan dicari dalam kehidupan sehari-hari yang ada urutan seperti itu. Mentega itu berasal dari apa? Misalkan dari susu. Susu itu dari sumbernya dari mana gitu. Sapi, ini benar. Sapi menghasilkan susu, susu diolah menjadi mentega. Antara hubungan sapi dengan mentega ini apa? Sapi adalah sumber dari mentega. Sumber dari, iya sih bisa. Sapi adalah sumber dari mentega. Bisa tuh. Pohon pinus menjadi kertas, kertas jadi uang. Nah, kira-kira relasinya apa nih atas bawahnya? Antara pohon pinus sama kertas ini diolah tuh bisa atau olahannya. Tapi dari hubungan pohon pinus dengan uang itu apa kira-kira? Nah, ini apa nih? Petani. Siapa coret tuh, woy? Oke. Ini dibersihkan coretannya kok asal aja. Nggak tahu siapa yang coretnya. Janganlah iri sama kawannya. Kawannya bisa dicoret. Tiga. Nah nih. Ini toke ini apa? Toge.
Toke. Toke ini pedagang besar gitu. Ya, pengumpul. Oh, pengepul. Tuh, petani ke Harus toke. harus pakai aplikasi, Zat. Iya, di Jamboard ya. Aplikasi bisa di browser, bisa di Google Chrome, bisa kalau dari Apa namanya? Jamboard. Linknya ada di ini, di Google Meet, di kolom chat. Oh, Ini ada nih. Tahu kalau apa Ustaz share lagi lah. Untuk matematika akan banyak pakai ini ya. Jadi kalau apa dibiasakan dari awal sekarang. Tapi ini yang udah bentuk tulisan-tulisan nanti. Kalau bisa kita pakai gambar juga nanti, pakai dalam bentuk angka, itu lebih bagus. Petani menjual ke toke. Ke toke. Toke ini bahasa Batak ya. Ada Toke menjual ke pedagang. Masuk akal sih. Antara hubungan petani dan pedagang itu adalah produsen. Petani produsen dari pedagang. Kurang cocok. Petani, memang status petani produsen, tapi antara petani dengan pedagang itu apa? petani itu ya kayak sumber bahan baku dari Jangan bahan baku ini hubungan orang nih, relasi sosial. Kalau bahan baku itu kan barang biasanya. Petani sama pedagangnya apa hubungannya ya? Petani pemasok utama. iya. Nah, itu lebih masuk. Kalau produsen itu mungkin apa yang dihasilkannya gitu. Petani sama misalkan kecap gitu. Beras lah misalkan. Petani produsen dari beras gitu. Itu kan dia. Yang pohon pinus tuh boleh ya? Yang tadi ya pinus itu udah benar. Benar. Apa tadi ya? Kalau di sini bukan produsen ya, tapi ini pemasok utama dari. Masa ya. Iya, itu lebih tepat. Ini kasih nama ya yang buat ini. Ini kayak Abiyo nih dibuatnya. I'm Abiyo Zaki. Akan kasih nama nanti Ustaz lampirkan di classroom. Jadi ini ada hasil dari pembelajaran kita di set. Kemudian ini RSB siapa sih? Raditya. Oke, Raditya. Nama lengkap lah Ustaz yang lupa. Raditya. Oke, tanah liat diolah jadi batu bata. Batu bata diolah menjadi bukan diolah sih. Batu bata ke rumah itu tidak diolah itu. Rumah itu bukan satu olahan biasanya. Apa ya namanya? Ini penamaan juga penting ya. Kalau makanan mungkin olahan. Kalau termasuk beras nasi kan. Kalau batu bata sama rumah bukan olahan biasanya. Tersusun atau terbuat. Batu bata dibuat menjadi gitu terlebih dahulu. Nah, itu disusun, nah itu bisa jadi. Tanah liat sama rumah itu apa hubungannya gitu. Kasih namanya juga ragi tape jadi bingung kan ini karena belum familiar makanan tape. Ragi jadi tape jadi tape udah paling akhir ya. Ragi itu udah final bosnya ini. Pohon kertas jadi buku. Oke. Ada lagi? Sampai oke. Silahkan kalau mau dibuat aja ya dibuat. Kasih nama ya. Ragi jadi ubi. Ini apa nih? Ahmad Fauzan. Oke. Raditya oke. Zizan. Oke. Oke, dah. Di 9.50 ada 10 menit lagi. Oke, kalau belum lengkap ya silahkan dilengkapi ya. Nanti di jam 10 start tutup ini linknya lagi tidak bisa dicoret. Jadi silahkan dilengkapi. Tapi di sini Ustaz buat slide baru. Ya. Kalau tadi kan itu hubungan, silahkan disimak lagi ya pembelajarannya. Tadi itu kan bebas dulu kalian berkarya membuat apa sana. Jadi di sini Ustaz membuat dalam bentuk angka. Kalau matematika tentu kan dia dominannya angka gitu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari ada hubungan sebenarnya. Tapi tentu
kalau dihubungkan dengan pembelajaran matematika, kita harus bisa menghubungkan dengan bilangan, ya. Relasi dan fungsi dalam bentuk bilangan. Ini jangan dicoret dulu ya. Hapus dulu. Oke. Sekarang kalau dalam bentuk angka antara 3, 6 sama 10. Kalau angka sih lebih mudah karena hubungannya itu lebih mudah diprediksi. Tidak seperti kehidupan sehari-hari terlalu kompleks, terlalu banyak ininya, syaratnya gitu ya. Tapi kalau angka ini kan banyak kasusnya, bisa dijelaskan dengan logika. Asalkan benar aja pernyataannya itu sudah benar. Oke. Ini ada hubungan antara 3 angka. Pertama 3, 6 dengan 10. Kira-kira hubungan antara 3 dengan 6 itu apa? Nah, kalau dengan 6 itu biasanya 3 itu 2x. 2x itu berarti 2 kali bilangan awal. Ini ya. Nah, tuh. Jadi 3 dengan 6 itu ada 2x. X ini adalah bilangan awalnya. Kalau awalnya 3 berarti 2 kali 3. Jadi hasilnya 6. Ya, ini yang pertama. Atau kalau terlalu sulit perkalian pakai penjumlahan juga boleh. X tambah 3. Nah, tuh. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Mengapa tambah 3? Memang karena itu yang bisa menghubungkan antara 3 dan 6. Ya. Karena nggak mungkin ditambah 4, sini 7. Kalau ditambah 2, tentu sini 5. Yang cocok itu adalah 3 tambah 6. Sekarang yang menghubungkan antara 6 dengan 10. 6 dengan 10 cocok itu X tambah 4. Oke, ini ya relasinya. Ini kan relasi tunggal namanya. 3 ke 6, X tambah 3. 6 ke 10, X tambah 4. X ini yang ininya ya, sebelumnya ini. Kalau 3, berarti X-nya itu, kalau 3 ke 6, berarti X-nya adalah 3. Kalau 6 ke 10, berarti X-nya adalah 6. Ya, maksudnya. Sekarang bagaimana cara kita mengambil jalan pintas antara 3 ke 10? Ya. Dan kita namakan apa? Tentu jalan pintas ini X tambah 7. X tambah 7. Tapi 7-nya tentu kita rincikan dulu. 7 itu dari mana? 3 tambah 4. Ya. Nah, jadi di sini ada X 3 tambah 4. Dari mana 3? Dari fungsi yang pertama. Dari mana 4? Dari fungsi yang kedua. Tapi X-nya cuma sekali. Ya. Karena dia X kan yang awalnya ini. Ada bilangan awal menghasilkan bilangan akhir. Gitu ya. Atau kalau lebih simpelnya tentu bukan 3 tambah 4 dituliskan, tapi digabungkan aja langsung 3 tambah X tambah 7. Ini lebih sederhana. Tapi jelas nih dari mana asal usul tambah 7 adalah dari 3 yang di bawah sini dijumlahkan dengan 4 yang ada di bawah, atau fungsi masing-masing digabungkan dalam satu kesatuan. Jadi yang di bawah ini disebut dengan fungsi aja ya. Yang di atas disebut dengan fungsi komposisi. Ini dalam bentuk contoh angka. Paham? Kalau ini lebih mudah ya, kalau angka kan banyak hubungannya. Sekarang kira-kira nih contoh lain. Ini angkanya Ustaz ganti dengan bilangan berbeda. Di sini 10. Oke, di sini 6. Jangan 6. 7. Nah, di sini 20. Kira-kira relasi yang di bawahnya nih X tambah berapa? X tambah berapa? Yang X tambah 3 ini kita ubah jadi berapa? X kurang 3. X kurang 3. Ada lagi tidak selain X kurang 3? X tambah min 3. Nah, itu sama aja. X tambah min 3 sama. X kurang 3 ya. Tidak ada lagi nama lain kan? Cuma satu ini aja kemungkinannya gitu ya. Iya. Oke. Yang sebelahnya dari 7 menjadi 20. X tambah berapa? 13. Nah, tuh, 13. Ini bisa kita prediksi. Kira-kira kalau digabungkan dia sekaligus, di atas ini X tambah, seharusnya dia min 3 ditambah 13. Ya, gabungan dari yang di bawah ini. Min 3 dengan 13. Tapi karena terlalu mubazir kita menuliskan angkanya min 3 dengan 13 sekaligus, lebih bagus langsung dituliskan tambah 10. Tambah 10. Karena kan min 3 tambah 13 10 hasilnya gitu kan. Nah, mending tulis langsung X tambah 10. Dan ini sesuai gitu ya. Jadi hubungan antara 10 dengan 20, bilangan awalnya ini kita tambahkan dengan 10. Maka disebut ini dengan fungsi komposisi yang di atas ya. Kalau yang di bawah ini adalah fungsi biasa. Oke, paham? Paham, Zat. Paham ya? Oke.
Sekarang ini karena waktunya udah mau habis, ada 5 menit. Ustaz akan memberikan soal untuk jadi latihan. Sebentar, kita ubah. Ada 2 soal. Ini latihan. Tuh ambil dari sini aja. Ya. Oke, Ustaz udah gunakan di kelas sebelah, jadi bisa digunakan saja. Soalnya mirip. Tuh. Latihan 1 fungsi komposisi. Tuliskan 1 contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari menurut kalian masing-masing. Ya. Kalau dicontohkan yang mana, seperti contoh tadi yang ada beras, padi dan sebagainya itu. Atau kayak punya kawannya ini, pohon, kertasnya di buku. Ya. Tapi yang di sini Ustaz nilai juga ya, nilai tambahan nanti. Kemudian ini yang dalam bentuk kehidupan sehari-hari, berarti pakai kata-kata dan dihubungkan dengan objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dalam bentuk angka berarti contoh yang terakhir tadi yang saya sampaikan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Paham? Untuk latihan pertama fungsi komposisi ada 2 soal. Tuliskan 1 contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi pohon jadi kayu, kayu jadi meja. Tapi dalam contoh lain ya, jangan yang itu juga digunakan. Sedangkan yang kedua, dalam bentuk angka, menggunakan angka berarti seperti menghubungkan bilangan-bilangan seperti ini. Bilangannya terserah kalian. Tidak ada batasan, tidak ada aturan. Boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan. Tapi yang jelas dia ada relasi yang seperti orang ini dijelaskan ya. Angkanya bebas, jadi ini tentu kalau bebas jangan seragam ya. Nanti ketahuan yang nyontek itu siapa. Karena dari sekian banyak angka tidak mungkin harus sama gitu bilang. Oke, paham? Ini silahkan dikerjakan di buku latihan. Nanti ini akan Ustaz share di Google Classroom. Penugasannya dikumpulkan di sana gitu ya. Ada 2 soal yang akan dikerjakan sesuai dengan contoh yang tadi kita tuliskan di Jamboard ini. Oke, bisa kira-kira? Bisa. Oke, dan waktunya sesuai dengan janji di sini, di kesepakatan kelas 1 pekan, berarti sampai hari Ahad ya. Hari Ahad sesuai pekan penugasan, berarti nanti terakhir itu tanggal 17. Kalau normalnya, tentu kalau di luar itu nanti akan terjadi pengurangan nilai ya. Silahkan memilih konsekuensi dengan kesanggupan tadi. Tentu harapannya karena masih soal yang mudah ya dikerjakan langsung. Oke, bisa ya? Oke. Oke. Ada mau ditanyakan sebelum kita tutup? Karena udah mau jam 10. Bisa? Raditya. Oke. Kira-kira bisa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tugasnya nanti Ustaz share di Classroom ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin boleh kita tutup pembelajaran hari ini. Tentunya kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita tutup, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.